Pagi, Bu. Selamat pagi, perkenalkan saya Biren Astin yang bertugas pada pagi hari ini. Saya Ibu Delvin. Oh, Ibu Delvin ya. Ibu, kalau boleh saya tahu, tujuan Ibu kesini untuk apa ya? Saya mau pasang KB IUD, Bu Bidan. Oh, KB IUD. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui informasi tentang KB IUD itu sendiri? Belum, Bu. Baik, Bu. Jadi, sebelum pemasangan KB IUD, saya akan menjelaskan dulu informasi seputar KB IUD. Mulai dari pengertian, keuntungan dan kerugian, persiapan apa yang harus Ibu lakukan, efek samping, maupun bagaimana prosedur pemasangan KB IUD itu sendiri. Iya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, Ibu. Jadi, yang pertama, KB IUD itu sendiri merupakan KB yang dipasang di dalam rahim Ibu, atau di masyarakat sering dikatakan dengan KB spiral. Nah, KB ini berbentuk huruf T, di mana KB ini akan dimasukkan ke dalam rahim, dan lengan-lengan dari KB IUD sendiri itu akan menutupi saluran reproduksi atau dalam medis biasa disebut dengan saluran tuba, sehingga dapat menghambat sperma masuk ke saluran tersebut untuk membuahi sel telur, sehingga tidak terjadi pembuahan atau ovulasi, sehingga dapat mencegah kehamilan. Iya, Bu. Nah, untuk keuntungan dari KB IUD atau KB spiral ini, yaitu yang pertama, sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Karena menurut penelitian, sudah 90% membuktikan bahwa KB ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Nah, keuntungan yang kedua, KB ini sangat praktis. Karena pemasangannya hanya satu kali dan dapat digunakan hingga 3-10 tahun ke depan. Atau jika sampai Ibu ingin melepaskan KB itu sendiri. Nah, karena KB ini tidak mengandung hormonal dan dipasang langsung pada rahim Ibu, KB ini tidak akan mengganggu hormon dalam tubuh Ibu, sehingga tidak akan menaikkan berat badan Ibu, tidak dapat mengganggu proses menyusui Ibu jika Ibu sedang dalam kondisi menyusui bayi. Nah, Bu, KB IUD ini memiliki kerugian di mana tidak dapat mencegah infeksi menular seksual, karena yang dapat mencegah infeksi menular seksual itu hanya kondom, Bu. Iya. Nah, Bu, saya akan menjelaskan juga efek samping dari pemasangan KB IUD ini. Nah, efek sampingnya yang sering lazim terjadi yaitu Ibu akan merasakan kurang nyaman untuk kegiatan Ibu sehari-hari, ataupun kurang nyaman saat Ibu berhubungan seksual dengan suami Ibu. Nah, efek samping yang lain, karena alat ini dimasukkan ke dalam rahim, tentunya tubuh akan beradaptasi dengan alat ini, sehingga kadang menimbulkan kram di bagian perut atau bagian punggung Ibu. Nah, Ibu, efek samping yang lainnya mungkin menstruasi Ibu akan sedikit terganggu, ataupun KB IUD ini kadang dia keluar dari rahim Ibu dengan sendirinya. Nah, Ibu, untuk persiapan pemasangan yang perlu Ibu lakukan yaitu Ibu hanya perlu mengosongkan kantung kemih dengan berkemih atau buang air kecil, dan juga membersihkan vagina Ibu sendiri. Karena nanti kantung kemih yang penuh itu dapat menghambat proses pemasangan KB IUD ini. Nah, Ibu, untuk proses pemasangan KB IUD itu sendiri, KB IUD ini dipasang dengan teknik steril, sehingga tidak akan terjadi infeksi setelah pemasangan IUD. Nah, Bu, sebelum pemasangan IUD, bidan akan melakukan pemeriksaan genitalia, meliputi pemeriksaan adanya infeksi atau tumor daerah genitalia, ataupun mengukur kedalaman uterus untuk memastikan tempat yang pas pemasangan KB IUD ini. Nah, Bu, KB IUD ini dipasangkan melalui akseptor khusus. Nah, tabung ini akan dimasukkan ke dalam rahim Ibu melalui saluran vagina. Nah, sampai ke dalam saluran vagina dan hingga ke rahim, itu IUD-nya akan didorong masuk, sehingga lengan-lengan dari KB IUD ini akan membuka sehingga menutup saluran tuba, sehingga dapat menghambat sperma masuk ke dalam saluran tuba, sehingga tidak dapat membuahi sel telur dan tidak terjadi kehamilan karena mencegah ovulasi. Nah, Bu, KB IUD ini dia akan memiliki benang yang akan menggantung keluar vagina. Benang ini akan membantu untuk pengeluaran IUD jika ingin melepas KB IUD nanti. Baik, Ibu, kira-kira itu saja informasi mengenai KB IUD.
Nah, Ibu, di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Bu Bidan. Oke, karena tidak ada pertanyaan dari Ibu, jadi saya akan sedikit bertanya ya Bu ya. Iya. Yang Ibu ketahui tentang persiapan untuk pemasangan KBIUD untuk Ibu sendiri, dan kira-kira Ibu bisa menyebutkan efek samping dari KBIUD. Untuk persiapannya itu dengan mengosongkan kandung kemih dan membasuh vagina agar lebih bersih. Oh, saya rasa Ibu sudah cukup paham ya mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi sebelum Ibu memasang KB IUD, Ibu sudah mengetahui informasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, Ibu, sebelum pemasangan KB IUD perlu dilakukan informed consent, atau Ibu perlu menandatangani sebagai tanda persetujuan untuk pemasangan KB IUD pada Ibu. Iya Bu. Pemasangan KB IUD atau KB spiral sudah dilakukan dengan benar dan tepat pada tempatnya di rahim Ibu dengan teknik steril ya Bu ya. Oh, ternyata tidak sakit ya Bu Bidan ya? Iya Bu, tidak sakit kok pemasangannya. Nah Ibu, setelah pemasangan ini, Ibu yang harus Ibu lakukan adalah Ibu dapat beraktivitas seperti biasa. Namun jika ada efek samping dari pemasangan ini seperti Ibu merasa kurang nyaman, itu merupakan hal yang normal. Ibu cukup beradaptasi saja dengan adanya KB atau alat pada rahim Ibu. Nah, ibu juga bisa menunda aktivitas seksual jika Ibu masih merasa kurang nyaman. Iya, Bu. Nah, Bu, untuk efek samping dari kram perut, itu Ibu dapat melakukan kompres hangat untuk mengurangi rasa kram atau nyeri pada perut Ibu. Nah, Ibu, selanjutnya, jika ada komplikasi seperti yang pertama, keluarnya atau terlepasnya KB IUD dari tempat pemasangan di rahim Ibu, ataupun keluarnya darah di luar siklus haid, Ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan ya Bu ya. Nah Ibu, untuk kunjungan ulang sendiri itu dilakukan 1 minggu pertama setelah pemasangan hari ini ya Bu ya. Iya Bu. Lalu kunjungan kedua pada 4-6 minggu berikutnya. Lalu jika ada keluhan, Ibu juga boleh datang ke sini untuk Bu. melakukan pemeriksaan. Nah ini Bu, di sini apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Baik Ibu, jadi saya akan memberikan kartu KB ini ya Bu ya. Iya Bu. Nah kartu KB ini dapat Ibu bawa saat Ibu melakukan kunjungan ulang Bu. Iya Bu. Baik Ibu, kira-kira itu saja. Jadi Ibu dapat pulang sekarang. Baik Bu, terima kasih Bu atas informasinya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang.